Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 2 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menyembah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada Allah atau berhala yang lain di hadapan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 2 Juni tahun 2026, berjudul Persiapan untuk apa yang akan datang. Ayat intinya terdapat di dalam Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pelanggaran hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia, dan ketakutan besar segera menimpa manusia. Akhir sudah sangat dekat. Umat Allah harus bersiap menghadapi apa yang akan datang menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Masa kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, segera terbuka di hadapan kita. Dan kita akan membutuhkan pengalaman yang sekarang belum kita miliki. Dan banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Seringkali penderitaan terasa lebih berat dalam bayangan daripada kenyataan. Tetapi krisis ini berbeda. Gambaran paling jelas pun tidak mampu menggambarkan besarnya ujian itu. Pada saat itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah, seperti firman-Nya. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yesaya 14 ayat 20. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kesalahan hanyalah puncak dari pertentangan panjang mengenai hukum Allah. Pertempuran ini sedang kita masuki antara hukum manusia dan ketetapan Allah, antara agama Alkitab dan agama dongeng serta tradisi. Kita harus mempelajari tanda-tanda besar yang menunjukkan zaman di mana kita hidup. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar siap menghadapi pergumulan pada hari persiapan Allah yang besar. Mereka yang menempatkan diri di bawah kendali Allah, dipimpin dan dituntun olehnya, akan menangkap langkah pasti dari peristiwa yang telah ditetapkannya. Diilhamkan oleh Roh Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi dunia, mereka tidak lagi berdiri tidak berdaya, menunjuk pada apa yang tidak bisa mereka lakukan. Dengan mengenakan perlengkapan senjata sorga, mereka akan maju ke medan pertempuran, rela berbuat dan berani bagi Allah, dengan keyakinan bahwa kuasa-Nya yang maha kuasa akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatelanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Satu hal yang wajib diketahui oleh umat-umat Allah adalah The Great Controversy halaman 582 paragraf 1 berkata, sejak awal pertentangan besar di sorga, tujuan setan adalah untuk menggulingkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan ini, ia memulai pemberontakannya terhadap Sang Pencipta. Dan meskipun ia diusir dari sorga, ia terus melanjutkan peperangan yang sama di bumi. Bagaimana caranya setan membuat manusia melanggar hukum Allah? Renungan pagi hari ini menjawab dalam Maranatha halaman 161 paragraf 4. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kesalahan hanyalah puncak dari pertentangan panjang mengenai hukum Allah. Pertempuran ini sedang kita masuki antara hukum manusia dan ketetapan Allah, antara agama Alkitab dan agama dongeng serta tradisi. Inilah caranya setan menipu, yaitu dengan membuat hukum manusia dan membuat agama dongeng serta agama tradisi. Kutipan ini diambil dari buku The Great Controversy. Mari kita baca penjelasannya tentang agama dongeng serta tradisi dalam halaman 583 paragraf 1. Bagi banyak orang, berhala filosofis ditempatkan di tempat Yehova. Sementara Allah yang hidup, sebagaimana dia dinyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dan dalam karya penciptaan, hanya disembah oleh sedikit orang. Kita sudah pelajari dalam pekabaran renungan pagi yang sebelumnya bahwa Yehova adalah Allah Bapa, dan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Dan hanya sedikit orang yang menyembah Allah Bapa. Sementara banyak orang menggantikan Allah Bapa dengan berhala filosofis. Kenapa disebut berhala filosofis? Karena dipelajari di sekolah teologia. Masih dalam halaman yang sama serta paragraf yang sama dikatakan, meskipun dalam bentuk yang berbeda, penyembahan berhala masih ada di dunia Kristen saat ini, sama seperti yang ada di antara Israel kuno pada zaman Elia. Dewa dari banyak orang yang mengaku bijak, para filsuf, penyair, politisi, jurnalis, dewa dari kalangan terpelajar dan modis, dari banyak perguruan tinggi dan universitas, bahkan dari beberapa lembaga teologi, tidak jauh berbeda dengan Baal, dewa matahari Fenisia. Berhala filosofi ini sudah masuk ke dunia Kristen, bahkan ke dalam sekolah teologia, yang digambarkan sedikit lebih baik dari Baal. Ini seharusnya membangunkan umat Allah dan periksa diri. Adakah kita sudah terjerumus kepada penyembahan berhala filosofis tersebut? Adakah kita menyembah Allah Bapa atau berhala filosofi? Periksa kembali keyakinan saudara. Siapakah yang saudara sembah? Berikut contoh yang disembah dalam gereja Advent yang sekarang ini. Di dalam gereja Advent, ada guru teologia yang mengajarkan bahwa ada 3 Yehova, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sementara, Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya ada 1 Yehova, yaitu Allah Bapa. Kita baca Mazmur 83 ayat 19 yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah. Itu sebabnya Mazmur 83 ayat 18 dalam versi King James langsung menggunakan kata Jehovah. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan ini disebut yang maha tinggi, the most high. Markus 5 ayat 7 berkata, dengan keras ia berteriak, ia di sini adalah setan. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Hanya 1 yang bernama Yehova dan dia disebut yang maha tinggi. Dan setan tahu bahwa yang maha tinggi ini punya anak bernama Yesus. Itu sebabnya satu-satunya Yehova adalah Allah Bapa. Roh Nubuat juga menyatakan yang sama, bahwa Yehova adalah Allah Bapa. The Desire of Ages halaman 579 paragraf 4 berkata, Yehova yang agung telah menyatakan dari tahtanya, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3 ayat 17. Jelas, Yehova adalah Allah Bapa. Alkitab dan Roh Nubuat hanya mengajarkan 1 Yehova, yaitu Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, ini amaran keras dan tegas.
Sebab sebagaimana di sorga, setan berusaha menggulingkan hukum Allah di dunia ini. Hukum Allah hanya menyatakan satu Yehova, yaitu Bapa. Sebab dalam Keluaran 20, Yehova berkata, "Akulah Tuhan, yaitu Yehova, Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Yehova itu tunggal. Itu sebabnya dalam versi King James dikatakan, "I am the Lord." I am itu adalah tunggal. Dalam versi American Standard Version dikatakan juga sama, "I am Jehovah." Bahwa Jehovah itu adalah tunggal, I am. Dalam bahasa Batak Toba, Audo Jehovah de Batam. Au itu adalah untuk tunggal. Dalam literal translation juga, I am Jehovah, tunggal. Dia satu dan dia adalah Allah Bapa. Karenanya, persiapan apa yang kita perlukan untuk masa yang akan datang? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 161 paragraf 6. Mereka yang menempatkan diri di bawah kendali Allah, dipimpin dan dituntun olehnya, akan menangkap langkah pasti dari peristiwa yang telah ditetapkannya. Diilhamkan oleh Roh Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi dunia, mereka tidak lagi berdiri tidak berdaya, menunjuk pada apa yang tidak bisa mereka lakukan. Dengan mengenakan perlengkapan senjata sorga, mereka akan maju ke medan pertempuran, rela berbuat dan berani bagi Allah, dengan keyakinan bahwa kuasanya yang maha kuasa akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Kita perlu rohnya Allah yang kita terima melalui roh anaknya, roh anak Allah, agar kita dipimpin dan dituntun dengan pasti. Sebab setan berupaya menipu umat-umat Allah agar melanggar hukum Allah dengan menciptakan agama dongeng dan tradisi. Demikian juga dengan tanda-tanda besar yang menyatakan zaman di mana kita hidup. Allah pimpin kita oleh kehadiran roh anaknya dalam hati kita. Diilhamkan oleh Roh Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita, kita tidak lagi berdiri tidak berdaya. Dalam Yesus kita dapat berdiri teguh. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 161 paragraf 3. Masa kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, segera terbuka di hadapan kita. Dan kita akan membutuhkan pengalaman yang sekarang belum kita miliki. Dan banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Seringkali penderitaan terasa lebih berat dalam bayangan daripada kenyataan, tetapi krisis ini berbeda. Dan persiapan yang kita perlukan untuk menghadapi kesesakan ini, kesesakan yang belum pernah terjadi, adalah dengan memiliki rohnya Yesus. Inilah pengalaman yang sekarang ini belum kita miliki dan banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Itulah kecurahan roh hujan akhir. Dan Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus anak yang keluar dari Yehova. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Oleh karenanya berdoalah sungguh-sungguh untuk kecurahan rohnya anak Allah. Inilah persiapan kita untuk masa datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas bukti Alkitab dan Roh Nubuat, bahwa Yehova, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Dan Engkau ya Bapa, mempunyai seorang anak yang lahir daripada-Mu, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah kebutuhan terutama kami, kebutuhan terpenting kami, untuk menghadapi masa depan. Dan setan berusaha mengaburkan dengan memunculkan agama tradisi, agama dongeng. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami yang percaya membuka hati dan kami dapat berdiri teguh dalam Yesus menghadapi segala tantangan yang akan datang di masa mendatang, bahkan kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kiranya roh hujan akhir ini menjadi bagian kami, agar kami dipersiapkan sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.